Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang anak-anakku sekalian. Selamat ketemu lagi dengan Bu Lastri dalam mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Oke, pada kesempatan kali ini kita masih berhubungan dengan web usaha. Di dalamnya yaitu salah satunya kegiatan kita yaitu membuat formulir tanggapan pelanggan terhadap produk kita. Nah, bagaimana orang menilai atau pelanggan kita menilai terhadap produk kita supaya kita bisa mengetahuinya, kita akan menayangkan di web kita yaitu berbentuk formulir supaya pelanggan kita bisa mengisi formulir kita secara online. Oke, nah sekarang kita akan membahas permasalahan bagaimana membuat formulir dan kita masukkan ke dalam web kita. Oke, nah untuk membuat formulir dek, kita jangan lupa kita tetap klik dulu atau pergi ke Chrome dulu ya dek ya. Nah setelah sampai di Chrome, di sini sama dengan membuat web, kita masuk ke nih yang ini ada ya, titik 9 ini kita klik. Kemudian di titik 9 kita masuk ke drive ya. Oke, sekarang kita udah berada di drive. Oke, kemudian kita klik yang tambah baru ini ada ya. Nah kita klik tambah baru, kemudian kita cari Google Formulir. Nah ini dia dek ya, kita klik di sini ya, kita tunggu. Nah sekarang kita udah berada di formulir yang kita formulir online yang akan kita masukkan nanti ke dalam website kita. Oke, nah di dalam formulir ini harus kita ganti ya dek, ini kita ganti, ini formulir tanpa judul ini bisa kita ganti nanti judul dari formulir kita bisa terserah dengan keinginan kita ya. Atau di sini kita tulis contohnya yaitu data penilaian konsumen terhadap warna anggrek misalnya ya. Ya, karena web Bu Lastri kemarin warna anggrek, jadi Bu Lastri membuatkan form ya, data penilaian konsumen terhadap warna anggrek. Nah, deskripsi ini boleh misalnya ditambahkan dengan deskripsi, boleh penjelasan dari formulir kita boleh diisi ya dek ya. Nah, setelah ini diisi, nanti di sini dek tinggal kita klik gas saja di sini. Nanti otomatis dia dari sini akan kebawa ke sini. Jadi tinggal kita mengklik aja, nanti nama di form kita sudah bernama data penilaian konsumen terhadap warna anggrek seperti itu. Nah, kemudian di sini ya dek ya, ini kan formulir baru judulnya. Nah kita kemudian membuat nanti misalnya ini di atasnya itu ada gambar, jadi kita klik yang sesuai tema, kita buat temanya. Ini ikon-ikon yang ada di dalam ada di dalam formulir kita, Google Form kita, ini data-data. Kalau ini tidak semua orang punya karena Bu Lastri udah terlink untuk membuat yang lainnya, makanya ini ada sama Bu Lastri. Mungkin di tempat kalian ada yang sudah ada yang belum gitu ya. Nah kita klik yang sesuaikan tema. Nah ini bisa kita pilih gambar.
Nah, sesuai dengan gambar yang disediakan di sini. Nah, silakan apakah temanya yaitu sekolah atau kantor, tema ulang tahun, tema makanan yang sering Bulastri masukkan di apanya kalian, PKK-nya kalian ya, absen PKK kalian kan di sini ya. Dan bisa juga kita unggah kita unggah di sini, kita unggah. Kalau Bulastri ada gambarnya, Bulastri tinggal mengunggah seperti ini ya. Bisa juga kemudian dicari ya, kemudian di mana gambar kita berada kita cari di komputer kita di picture ini ya, klik oke, kita open, bentar dulu, kita buka dulu, kemudian kita ambil ini, open. Oke, kita tunggu dulu deh. Nah, di sini yang disediakan cuma ini bisa digeser-geser ya Dek ya. Nah, seperti ini. Oke, Bulastri ambil aja di tengah karena untuk semua gambar dia tidak bisa gitu ya. Tidak bisa diperbesar untuk semua keseluruhannya. Jadi kira-kira Bulastri taruh di tengah aja. Setelah selesai, kemudian kita klik selesai. Ya, kita tunggu dulu. Kita sabar dulu nunggu. Nah, itu sudah ada gambar anggrek di formulirnya Bulastri ya. Nah, ini kita menyesuaikan tema ini latar dari form kita ya Dek ya. Mau latarnya ini dia menyesuaikan warna ini. Kalau latarnya dimerahkan juga seperti ini. Silahkan kamu pilih nanti untuk latarnya seperti itu. Gaya formnya nanti juga boleh. Ini kan dasar Bulastri ya. Tulisannya boleh dengan tulisan yang melucu seperti itu, akan berubah dia Dek, dan seperti itu ya. Oke, setelah itu ini kita tutup dulu. Nah, ini kan pratinjaunya Dek. Pratinjau kalau kita mau melihat misalnya tuh, kita lihat di pratinjau bagaimana bentuk formulir kita. Nah, seperti itu. Ini di pratinjau ya, tapi kita bekerja bukan di pratinjau ya Dek. Ini orang melihat seperti ini ya, seperti itu ya. Nah, kalau kita bekerja di sini, oke. Nah, ini yang gerigi atau semacam apa namanya ini ya. Nah, ini setelannya. Setelannya kita klik. Ya, ini baru kita berikan setelan misalnya. Ini umumnya ya. Kalau orang misalnya menanggapi cukup satu kali aja, maka kita klik ini. Nah, dikumpulkan lewat email, misalnya kita klik ini. Kemudian satu kali aja supaya jangan orang sering-sering mengisinya ya, kita cukup butuh satu kali data aja, udah klik ini. Jadi orang nanti tidak akan bisa mengisi formulir kita yang kedua kalinya gitu. Nah, responden dapat edit setelah mengirimkan. Kalau dia bisa mengirimkan itu, mau mengedit, kita klik ini. Kalau tidak bisa mengedit, kita biarkan saja. Begitu ya Dek. Dan ini juga lihat diagram ringkasan atau respon teks juga bisa, nanti tinggal kita klik aja. Nah, oke, ini boleh mengedit aja ya. Nah, itu untuk umum. Kemudian kalau untuk presentasi ini, untuk tampilkan status progresnya ya, ini biasanya untuk untuk soal di progres bagus seperti itu. Kemudian acak urutan pertanyaan, ini tidak perlu kita acak ini ya. Nah, oke, kalau kuis ini tidak perlu Dek, karena kita bukan cuma formulir biasa aja ya. Kalau kita jadikan kuis itu udah berbentuk soal dia, seperti Bapak Ibu guru menuliskan soal di Google Form untuk kalian. Nah, dia akan klik di kuis nih, tapi kalian tidak perlu ya. Nah, kita posisinya di sini aja ya. Posisinya di sini aja. Yang ini juga tidak perlu. Posisi di umum aja. Lalu kita simpan ya Dek. Klik ini. Oke ya. Nah, kemudian daftar pertanyaan kita boleh kita tambah Dek, jangan ini aja. Misalnya masukkan data, kita berada di icon sebelah sini. Nah, klik tanda plus ini. Oke. Kita klik. Nah, ini kita geser ke bawah supaya melihat formnya. Nah, pertanyaan misalnya kita tulis di sini nama pelanggan atau nama konsumen juga boleh ya. Nama konsumen. Nah, di sini nama konsumen kita kan perlu jawaban singkat ya Dek. Di sini ini kan ini banyak di sini ada paragraf, pilihan ganda, ini untuk soal ya. Centang kotak, misalnya drop down,
upload file, skala linear dan apa, kita yang pilih yang jawaban singkat saja. Oke. Nah, setelah itu dimasukin, wajib diisi. Kita klik ini. Nanti orang tidak mengisi. Nah, wajib diisi, dimerahkan. Jadi orang tidak bisa ke pertanyaan berikut sebelum dia mengisi ini, seperti itu. Atau orang tidak bisa submit atau kirim sebelum dia mengerjakan ini. Oke. Nah, itu baru nama konsumen. Kemudian kita misalnya tambahkan lagi ya datanya ya. Kemudian alamat konsumen. Alamat konsumen. Oke. Nah, masih jawaban singkat ya, Dek. Jangan lupa ini diklik. Oke. Kira-kira apa lagi, Dek, yang harus ditambahkan dengan sebentar ya, Dek, ada telepon masuk nih. Berhenti sebentar Dek, ada telepon masuk tadi. Dari siapa kira-kira? Sebentar. Tidak dikenal nomornya. Oke, Bu Lastri kembali. Ini salah ya, Dek ya. Bu Lastri itu halaman ya. Alamat ya, salah ini. Alamat konsumen gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, itu aja misalnya yang kita tanyakan ke konsumen, namanya, alamatnya. Oke. Nah, kemudian untuk pertanyaan kepada konsumen kita batasi ya, Dek. Kita batasi, ini data awal dari konsumen. Nah, kita batasi, kita klik yang ini, Dek. Yang ini. Oke, sebentar. Nah, klik yang ini. Kita tinggal klik ini, tambahkan bagian. Jadi kita klik yang paling bawah ini, tambahkan bagian. Nah, ini bagiannya. Ini bagian pertama tadi yang di atas ya, data konsumen ya. Kemudian yang di bawah pertanyaan-pertanyaan kita, ini kita ganti. Ini. Nah, kita ganti yang bagian 2 ini kita tulis yaitu jawablah pertanyaan atau pernyataan berikut ini sesuai dengan yang Anda yang Bapak Ibu rasakan. Contohnya seperti itu ya, Dek ya. Bapak kering Ibu rasakan. Nah, ini. Jadi kita menanyakan ke konsumen bagaimana menurut dia ya yang mereka rasakan sendiri gitu. Nah, boleh di sini kita berikan pertanyaan karena ini udah ada ini. Nah, kita klik di sini. Nah, apakah menurut Bapak Ibu produk saya enak? Nah, seperti itu. Nah, kemudian apakah menurut Bapak Ibu produk saya enak? Misalnya tuh. Nah, kita pilih di sini pilihan ganda aja ya. Enak atau kurang enak. Terus ini tidak enak. Oke. Nah, di sini kan udah pilihan ganda tadi ya. Nah, komputernya udah menganalisa bahwa ini pilihan ganda. Di sini enak. Ya. Nah, kurang enak. Misalnya ada 4 jawaban ya. Enak sekali. Enak sekali. Enak. Kemudian kurang enak.
tidak enak. Nah, seperti itu. Setelah itu kita scroll ini ke bawah, kemudian jangan lupa wajib diisi nih, diklik ya. Nah, kemudian untuk menambah pertanyaan berikutnya silahkan ini diklik lagi ya. Silakan ini diklik lagi, apalagi pertanyaan yang harus kita sampai tanyakan kepada konsumen kita. Nah, seterusnya seperti itu ya Dek ya, cara mengisinya. Dan ini nanti kita scroll ke atas, kita lihat di pratinjau. Nah, untuk melihat hasil dari formulir yang sudah kita buat, maka kita akan mengklik pratinjau ya Dek. Nah, ini kita klik. Oke, kita tunggu dulu. Nah, inilah formulir yang kita buat tadi ya. Ada, kalau misalnya untuk berikutnya ini harus kita isi dulu ini, baru kita bisa melihat lanjut ke formulir lembar keduanya, yaitu pertanyaan-pertanyaan. Oke, kita kembali ke laman kita bekerja. Ini halaman pratinjau yang orang lain yang bisa melihat atau konsumen yang bisa melihat. Kita kembali ke sini. Nah, setelah itu pertanyaan ya Dek ya, pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan kepada konsumen. Kemudian untuk hasilnya nanti, bagaimana hasil pertanyaan itu yang sudah dijawab oleh konsumen. Nah, kita harus mengetahuinya. Respon ini yang kita lihat. Klik respon. Nah, kalau sekarang kan baru 0 ya, karena belum kita share ke pelanggan atau belum kita masukkan ke Google Sheets kita. Nah, setelah kita klik respon, kemudian kita klik yang ini, buat spreadsheet. Nah, seperti itu, spreadsheet baru ya, kita klik buat ini. Oke, sebentar kita tunggu dulu. Nah, nanti data dari konsumen yang telah menjawab itu akan masuk ke spreadsheet ini dengan judulnya spreadsheet atau Excel-nya, yaitu data penilaian konsumen terhadap Buana Anggrek. Seperti itu. Ini terhadap produk kalian di sini ya. Kalau ini kan punya Ibu Buana Anggrek. Oke, akan masuk ke sini. Oke. Nah, kita kembali ke formulir kita tadi. Jadi, Ibu ulangi lagi, kalau melihat tanggapan dari konsumen, kita berada di spreadsheet. Oke, kita kembali lagi. Nah, ini kita ke pertanyaan lagi, kita klik pertanyaan. Oke, nah sekarang formulir kita ini akan kita kirimkan. Kita klik di sini kirimkan. Oke, kemudian yang rantai ini kita klik. Ya, kita butuh link dari formulir kita tadi. Kita klik. Nah, ada formulir yang begitu panjang sekali. Kemudian kita klik perpendek. Ya, nah ini sudah diperpendek linknya. Ini yang harus kita copy, kita salin. Oke, setelah kita salin, kita paste di Google Site kita atau di web kita. Kita paste di web kita pada halaman formulir. Oke, demikian membuatnya ya Dek ya. Kita kembali ke ini, kita tutup dulu. Kita kembali ke sini. Nah, cukup demikian dulu dari Bu Lastri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.